Oke, adik-adik sekalian, kakak dapat kiriman soal. Kita latihan bersama yuk. Yuk, ada lingkaran ini. Asik juga ya. Carilah luas hijau ini. Segitiga TMN dengan deskripsi. Ini persegi, sisinya 8. Ini lingkaran. Lingkaran kena ujung-ujung persegi ini. Dan ini diameter. Kakak nggak tulis tapi disebutin di soalnya. Ya. Berarti otomatis diameternya 8 juga. Berarti jari-jarinya 4 ya. Otomatis. Terus dari tengah, T ini pas tengah nih, ya. Tengah persegi kiri ini dibikin garis singgung lingkaran ke sana dan ke sini, sehingga cara nariknya sama ya. M dan N itu titik singgung. Carilah luas TMN. Bisa dipahami maksud soalnya? Bisa ya. Berarti yakin nggak TMN sama kaki? Iya, kalau sama sisi nggak yakin ya, tapi kalau sama kaki yakin. Karena cara narik TM dengan cara narik TN identik ya. Kalau dia segitiganya sama kaki, yang kepikiran apa? Yang kepikiran ya luas alas kali tinggi gitu kan. Tapi kan luas alas kali tinggi ya umum ya. Yang kepikiran kalau susah nyari alasnya, nyari tingginya, kita bagi dua kerjaan aja. Jadi segitiga sama kaki kalau dibelah dua jadi segitiga siku-siku kan. Nah, jadi soalnya kita kita setengahin ya. Jadi gini, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, kita belah garis tingginya tuh, otomatis jadi garis berat. Sehingga bisa nyari sebagian aja dulu. Sementara, entah 3 kali 2. Oke? Jadi, sementara soalnya segini aja. Tapi ntar dikali 2. Ini siku-siku tentu ya. Berarti tinggal segitiga siku-siku. Alas kali tinggi. Ya. Yang jadi masalah alasnya berapa, tingginya berapa. Bener-bener blank ya. Cuman taunya jari-jari lingkaran itu 4 ya. Ini ngomong-ngomong sel lingkaran mana? Masa keberadaan lingkaran di soal nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya ya. Dicuekin berarti ada pasti manfaat lingkaran. Jadi teori-teori pada lingkaran ya harus diterapkan. Dari tadi kita ngomong tuh belum kepake. Apa tuh contohnya? Begini, M ini kan titik singgung ya. Kalau dari titik singgung ditarik ke pusat harus tegak lurus garis singgung. Itu sudah biasa nggak? Jadi dari titik singgung, tebal amat, gitu ya. Dia harus tegak lurus ya. Nah, jadi segitiga siku-siku hitam nih, segitiga siku-siku hitam. Berarti yang hitam ini segitiga siku-siku besar, segitiga siku-siku induk, siku-sikunya di M. Yang hijau segitiga siku-siku anak, yang hijau siku-sikunya di sini. Dan segitiga siku-siku besar ada beberapa yang udah tahu angkanya. Misalnya ini 4 jari-jari. Yang ini persegi sisinya 8 ya. Ya di sini Pitagoras 8 sama 4 ya. 4 akar 4 sama 4 akar 1 ini 4 akar 3. Ini kakak namain T gitu. Nyari T gampang amat ya. Yang udah familiar dengan trigono bisa pakai misalnya alfa nih. Depan per miring sama dengan depan per miring, depan per samping sama dengan depan. Karena alfa ini milik segitiga putih, juga milik segitiga hitam tebal. Berarti trigononya samain bisa ya. Terus bagi yang familiar kesebangunan bisa pakai kesebangunan ya. Kalau kakak pribadi karena tahu tentang apa namanya rumus air mancur, kakak bagi nih si 8 ini dari sini ke sini ya. Yang kiri ini berapa, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ada caranya ya. Atau kakak pengen share rumus air mancur, boleh ya. Tapi ini nggak harus ya. Kalau rumus air mancur yang nggak tahu atau nggak hafal, bisa pakai trigono, bisa pakai kesebangunan. Dan air mancur pun, ini air mancur nih, kakak mau buat ya. Air mancur pun tuh awalnya dari kesebangunan. Biar bisa mikir cepat, biar bisa 1 menit ya, kakak tulis nih air mancurnya. Kalau rasa berat, pakai kesebangunan. Kakak kalau bikin rumus air mancur tuh, ini ada 3 nih ya. Kakak tebelin 3 titik di sisi miring. 3 titik di sisi miring. Nah, ini pusat air mancurnya. Lalu kakak buat apa? Air mancur berwarna biru, ya, air mancur berwarna biru.
ke arah siku-siku utama. Jadi kalau biru itu menuju siku-siku utama. Siku-siku yang besar tuh. Ini namanya siku-siku utama. Dari pusat air mancurnya. Nih, pusat air mancur di sini, di sini. Nah, kalau yang ini berarti begini. Kalau ini berarti begini. Jadi ada dua air memancar dari pusat air menuju siku-siku utama. Nah, sedangkan ada air merah, ada air merah memancar. Jadi dari pusat pancaran air ini memancar 4 air, merah sama biru. Merahnya menuju 2 titik lain di sisi miring. Kan di sisi miring ada 3 titik. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Oke? Nah, dari sini yang satu ke sini, yang satu ke sini. Yang ini, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Tuh, ini namanya rumus air mancur di SM ini ya. Jadi dari di sisi miring ada 3 titik. Nah, kalau dari 3 titik ini dipancarkan 4 air mancur, 2 ke siku-siku utama, warnanya biru, 2 lagi ke 2 titik lain pada sisi miring, warnanya merah, akan berlaku merah 1 dikali merah 2 sama dengan biru kuadrat. Itu rumus air mancur. Tidak, kalau mudah menghafalnya, kalau terasa mudah menghafalnya boleh, kalau tidak bisa pakai kesebangunan bagi yang sudah jago kesebangunan. Tetap bisa kok pakai. Oke, biru kuadrat. Biru kali biru sama dengan merah kali merah. Bisa semua? Dan jangan lupa, kalau segitiga siku-sikunya dibikinnya modelnya begini juga harus bisa ya. Ini kan modelnya begini. Jadi siku-siku utamanya di sini. Siku-siku tambahannya di sini. Nah, nanti titik tebelnya misalnya yang ini nih. Maka merah 1 sama merah 2-nya yang ini, biru kuadratnya yang ini. Sama dengan gambar ini, cuma direbahin aja. Oke, semua? Oke, kita terapkan nih. Jika sudah lancar. Ini kan kakak bisa dari sini memancar biru kuadratnya 4 kali 4. 4 kali 4. Oke. Sama dengan ini kakak namain A, ke sini 8. Oke. Berarti sama dengan A kali 8. Alias A-nya 2 bukan? Kalau A-nya 2, alhamdulillah. Si 8 sekarang bisa kita belah menjadi 2 daerah, 2 sama 6. Jadi dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 2, yang totalnya 8 itu. Oke. Berarti alas segitiga hijau ini 6. Tingginya T. Nah, T-nya bisa pakai rumus air mancur lagi. Ya. Pakai rumus air mancur lagi. Ya. Gimana? T kuadrat sama dengan 6 kali 2. Berarti T-nya akar 12. Berarti segitiga hijau ini alasnya 6, tingginya akar 12. Berarti luas TMN adalah 2 kali setengah kali 6 kali akar 12. Setengah kali 6 kali akar 12, luas setengah yang ditanya doang. Luas yang ditanya kali 2 lagi. Jadi jawaban dari soal ini adalah 6 akar 12. Atau akar 12 kan 2 akar 3. Jadi 12 akar 3. Oke? Mudah? Bisa ya. Coba yang nggak bisa rumus air mancur tetap bisa nyari 8-nya ini. Dibelahnya jadi 6 sama 2. Dengan cara apa? Dengan cara yang kesebangunan atau trigono. Silahkan dicoba sendiri ya. Di video ini kakak bahas. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum.